Kalau diajakin teman itu dia udah bener-bener nggak bisa nolak lah. Karena kalau nolak takut kehilangan teman. Kalau kehilangan teman dia takut nggak punya harga diri. Gue siapa? Kalau teman gue semua hilang, gue siapa? Mau nggak diberesin? Aku mau, tapi aku nggak percaya how caranya kok. Nggak usah percaya udah. Tinggal bawah sadar itu nggak bisa bedain realitas sama imajinasi. Dia nggak tahu bener salah, dia nggak tahu masa lalu masa depan. Pokoknya masuk jalan-jalan ke bioskop nonton film horor. Otak sadar tahu itu film, otak bawah sadar tetap nggak tahu dan tetap takut. Jadi ketika pulang bawah sadar tuh masih kayak ada was-was gitu, masih ada kayak kok gelap ya, kamar mandiku kok gelap ya. Kita menempatkan harga diri kita di handphone. Sehingga ketika handphonenya jatuh, kita yang jatuh. Berarti kita butuh bantu. Sama kan, kita meletakkan diri kita di bisnis kita. Sehingga, kamu dipandang karena bisnismu. Begitu ininya jatuh, akunya jatuh. Ini problemnya tuh, lu naruh diri ke sini, itu problemnya. Yang jatuh bisnismu apa kamu? Oh, kata dua lagi. Emang beda ya kalau yang dokter sama yang enggak ya? 3, 2, 1, CTA Creative Talk. 3, 2, 1, Creative Talk CTA bersama Auriflux dan ada Ko Denny. Thank you Ko udah datang ke sini. Thank you so much. Kita akan bahas banyak hal yang seru hari ini. Jadi let's go. Oh Den, aku jujur admire Ko banget dari zaman dulu. Thank aku you. ngikutin bisnis Ko tuh yang masih digital marketer. Ya. Tapi masalahnya nggak masih sih mestinya kan. Tapi bagiku menarik banget loh. Maksudnya aku ngikutin Koko dari zaman dulu banget. Aku tahu perkembangannya segala macam dan kalau lihat baru-baru ini Koko berubah lagi ya. Berubah lagi. Ini ada sesuatu yang menarik nih. Gitu. Nah itu yang aku pengen ngulik hari ini. Siap. Kenapa? Karena bagiku ini berkaitan dengan aku di industri kreatif. Ya, Jadi ya. industri kreatif itu rentan banget dengan yang namanya mental health. Oke. Koko tau gak sih kok maksudnya ini anak-anakku kebanyakan Gen Z. Ya. Dan kita kan orang kreatif. Kadang kalau kita tuh bisa dapat ide bagus itu ketika mental kita tuh juga lagi bagus. Iya. Dan itu sufferingnya kok. Kalau lagi stres, Kalau lagi nggak stres muncul. nggak muncul. Terus dikejar klien lagi. Itu tahu. Apa jangan-jangan kadang begini jadi Koko nggak tertarik ke bagian kreatif ya? Koko bagian digital marketernya aja nih gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi ini kan jadi masalah kan, kok bener nggak sih? Nah mungkin Koko boleh ceritain dulu nggak? Koko lagi jalanin apa segala macam supaya audiensku juga tahu gitu. Oke, so belakangan I think 1,5 tahun lebih ini lagi fokus ke Brainboost. Oke. Ya, sebuah audio untuk memprogram pikiran bawah sadar. Nah, awal mulanya kenapa ini muncul? Karena aku di digital marketing tuh. Ngajarin orang bikin konten juga tuh, bikin online course, bikin video gitu. Idenya adalah, kalau ini kan bisa di scale ya. Semakin banyak orang bisa bikin konten dan sebagainya, aku punya platformnya kemarin Tribalio itu. The biggest challenge ternyata adalah ngajarin orang untuk bikin konten itu bukan di teknisnya, tapi di malunya. Gue malu di depan kamera, gue minder di depan kamera. Aduh, aku takut gak bisa ngomong. Semuanya ngomongnya kayak begitu, kayak majority dari audiens di kelasku itu problemnya. So aku mikir, aku dulu juga punya problem untuk public speaking. Awal banget dulu lah. Nah, solusinya adalah tentang bawah sadar ternyata, pakai audio, pakai apa semuanya itu. Dan ternyata kok aku bisa. So aku mikir ini audiens segini banyak, kenapa nggak aku bantuin aja ya pakai audio. I have the skill, aku punya master NLP, certification semua, license gitu. Kenapa nggak dibuat produknya aja? So aku create itu akhirnya, nyoba dulu. Bikin audio untuk PD public speaking sama relax supaya nggak cemas ketika mau di depan mic. 2 itu. Kita jalan, ternyata dalam waktu berapa bulan ya, itu laku lumayan lah beberapa ratus, tapi kita waktu itu nggak terlalu fokus ke situ. Kayak ya udahlah itu cuma suplemen lah ceritanya untuk bantuin aja. Sampai suatu hari tim aku minta, kok nggak bikin yang baru ya ini. Ini laku loh kemarin itu. Masa ya laku ya? Oke, kita lihat laku. Ya udah deh bikin baru yang judulnya adalah Money Magnet waktu itu. Memprogram supaya aku kaya, aku sukses. Kayak buku The Secret dong kok. Mirip lah gitu. Terus ekspektasi kita sebulan laku 300 karena ini laku 300-400 berbulan-bulan. Ekspektasi ya udahlah 300 sebulan oke lah. Begitu kita launching itu seminggu 1.000 laku. 1.000 harga 300.000 kan. Wih. Lumayan juga ya seminggu dapat 300 juta cuma gitu doang dan testimonialnya banyak banget yang masuk. Nah dari situ kita bikin Brainboost itu. Kita hakiin, kita patenkan. Akhirnya kita bikin aplikasi. Terus jumlahnya, title-nya juga udah banyak. Sekarang ada 52 per hari ini. Nah itu sampai sekarang akhirnya jadi banyak buat bantuin stop smoking, weight loss lah, apa macam-macam. Aku nggak percaya aku kayak begitu bisa. Contoh. Dicobain. Contoh.
aku punya problem dari dulu ya kok. Aku tuh nggak bisa makan daging. Jadi kalau aku datang ke itu aku repot banget kayak makan ke tempat seafood. Jadi gini, aku dari kecil itu ada trauma kok. Trauma apa? Waktu pas kecil dibawa sama orang tua ke pasar ngelihat ayam gitu. Semenjak saat itu tuh sampai sekarang masih nempel ke kepalaku dan aku tuh impactnya apa? Sekarang tuh nggak bisa makan KFC, McD, seafood. Nggak apa-apa lah, sehat. Aku nggak bisa makan. Harus yang udah diolah kok. Bakso, pempek, nugget, sosis baru aku bisa telan. Sushi segala macam yang benar-benar raw, aku nggak bisa makan. Itu berarti termasuk alam bawah sadar. Iya, program juga. itu program. Kan kamu yang memprogram sendiri dengan melihat itu terus diprogram sendiri. Oke. So, itu sekarang how? Aku bisa masih ada harapan buat aku bisa merubah ini semua. Mau apa enggak gitu pertanyaannya. Iya juga ya. Mau atau enggak ya? Kayak kemarin ada yang fobia sama kucing. Fobia nih, Okay. lihat kucing itu histeris gitu. Oke. Ditanya mau nggak disembuhin? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nanti disuruh pegang kucing. Lah kalau sudah sembuh pegang juga nggak apa-apa kali. Oke. Iya kan? Tapi dia menggunakan mindset bahwa sekarang belum sembuh dengan asumsi bahwa nanti kalau sembuh aku disuruh pegang. Jadi ketakutannya masih sekarang gitu. Jadi pertanyaannya sama. Mau nggak diberesin? Aku mau tapi aku nggak percaya how caranya kok. Nggak usah percaya udah. Tinggal diikutin. Maksudnya ada stepnya nggak kok? Maksudnya kayak Auri nanti step pembelajarannya bakal begini dulu. Kalau di Brain Boost kita nggak punya produk yang khusus untuk suka makan daging, soalnya jarang yang punya masalah itu. Cuman bisa sebenarnya, cuman bisa diulik gitu bisa gitu. Like what? Maksudnya the real case-nya apakah dengan mendengarkan musik? Enggak, kalau kayak gitu gitu? agak panjang karena ada cerita di belakangnya begitu di mana itu jadi bikin fobia atau bikin ketakutan atau bikin nggak nyaman atau apapun itu gitu. Nggak tahu, tergantung makna yang kamu miliki di kepala itu apa. Kalau makan ayam memang kenapa? Aku kepikiran dia pas masih hidup kok. Jadi aku nggak bisa telan. Karena kalau misalkan dia masih hidup terus kebayang dia hidup, jadi pas ditelan tuh kayak ada bersalah pengen aku muntahin gitu. Bukan jadi ada bersalah atau ada apa gitu nggak bersalah tapi lebih kayak aku nggak bisa ngolah aja pas aku kunyah tuh bawaannya pengen aku langsung muntahin. Jadi kalau misalkan kayak gitu nanti mesti diutak-atik. Jadi di bawah sadarnya itu maknanya apa? Kita list detail. Nah gini, bawah sadar itu nggak bisa bedain realitas sama imajinasi. Nggak bisa bedain, nggak bisa mikir. Gitu. Bodoh-bodoh pinter lah. Jadi dia nggak bisa bedain imajinasi sama realita. Dia nggak tahu benar salah. Dia nggak tahu masa lalu masa depan. Wow. Jadi pokoknya masuk jalan-jalan gitu. Buktinya paling simpel gini. Gimana? Pernah nonton ke bioskop nonton film horor, otak sadar tahu itu film, otak bawah sadar tetap nggak tahu dan tetap takut. Jadi ketika pulang bawah sadar tuh masih kayak ada was-was gitu. Masih ada kayak kok gelap ya, kamar mandiku kok gelap ya. Feel itu masih muncul. Otak sadar tahu itu cuma film, tapi otak bawah sadar tetap takut dibawa. Gitu. Jadi dia nggak bisa bedain ini beneran, ini cuma film, itu nggak ngerti dia, gitu sih. Sehingga kalau itu bisa masuk dan jalan kayak begitu. Nah sekarang pertanyaannya di bawah sadar ini ada problem apa? Yang salah program ceritanya. Everything's program. Kamu suka makan tadi apa? Bakso misalkan. Suka bakso itu juga program. Karena anak kecil lahir ceprot gak ada program itu. Kan dikenalin. Oh enak, oh ini gak enak. Itu akhirnya jadi program gitu. Nah program bisa mengganggu. Ketika mengganggu bisa di replace. Aku relax pakai rokok misalnya. Nah itu kan program. Tinggal di replace aja. Jadi pakai rokok jadi ya beda. Aku ngerti, ilustrasi kokotnya berkata kayak handphone. Kita sudah punya aplikasi-aplikasi yang ada di sini tergantung kita mau delete atau enggak. Tapi kan kalau handphone ya kita tinggal pakai iPhone tinggal ditekan aja bisa di remove app, remove bug. Tapi kan realitanya di kehidupan nyata kok. It's not that easy kan? It's not that easy as a belief. Jadi punya masalah terus di lock. Banyak orang yang kesulitan melepaskan something di bawah sadarnya karena ada something wrong, kemudian di lock. Wah, umurku sudah segini kan gak bisa berubah ya. Sering kan ya, aku udah tua mana bisa berubah. Nah itu another belief. Jadi beliefnya udah salah, di lock sama dia. Locknya dilepas dulu. Umur berapapun juga gak masalah kok. Belief dibuat belief baru bahwa kalau memang niat umur berapapun juga bisa kok mengubah. Begitu belief itu diubah, maka baru dalamnya dilepas. Jadi ada locknya itu tadi yang mengganggu. Makanya ketika mau dilepas, belief ini yang mengganggu, yang susah nih. Gitu. Gini, contoh paling gampang aja. Banyak orang putus cinta terus
nggak bisa gagal move on. Iya, benar. Itu kasus yang sering terjadi banyak gitu ya. Banyak tuh pasti. Semoga teman-teman ini ngalamin. Aku ajarin tips gimana caranya cepet banget untuk move on. Mau nggak? Gimana nih? Ini orang nggak banyak tahu. Gimana kok? Bahwa kalau kita mengingat-ingat sebuah kejadian, ini ceritanya udah putus nih. Udah putus ya. Kalau kita ingat-ingat ulang, dulu pacaran sama ini, itu kan sekuensial. Iya. Begitu diingat-ingat sekuensial, rasa itu muncul lagi. Dan kita sudah nggak punya orangnya, berarti rasa ini jadi sakit. Apalagi ada lagunya lagi. Terus. Nah, menariknya adalah kalau diingat-ingat sekuensial begini itu memanggil memori, tapi kalau diingat-ingatnya mundur itu kayak video lama di rewind. Video Betamax itu. Iya benar. Di rewind, kan orangnya mundur tuh. Nah, kalau diputar mundur dan digerakin dengan cepat, speednya 2 kali lipat, 4 kali lipat begitu, memorinya putus. Jadi memorinya masih ada, feelingnya hilang gone. Jadi kalau diingat-ingat lagi kok gak ada rasanya ya. Itu cuma 5 menit. Jadi kalau mau move on, jangan diputar maju, diputar mundur. That's it. Begitu diputar mundur 2 kali lipat. Ya jadi misalkan ini titik awal, titik akhir nih. Diputar mundur seret ke sini, begitu sampai sini diulangi di sini. Jangan dimajuin ya. Kalau dimaju recall. Jadi dari B dimundurin ke A. Habis itu balik lagi ke B, dimundurin lagi tapi kecepatannya ditambah 4 kali lipat, 6 kali lipat, 10 kali lipat. Begitu sampai 10 kali lipat ditanya lagi gimana sekarang pacaran sama itu kemarin itu. Diingat biasa. Udah siap nggak ganti pacar? Siap. 10 menit move on. Kayak gitu. Itu bisa buat ngilangin fobia atau trauma atau apapun itu. Sama seperti yang tadi makan ayam. Coba aja. Sebelum ini kan ceritanya ke pasar. Aku bayangin. Ke pasar makan ayam nih. Bukan, ke pasar ayam dipotong nih. Habis itu setelah ayam dipotong sudah selesai pulang ke rumah. Kondisinya adalah before and after. Jadi sebelum ke pasar sudah sampai rumah. Iya, betul. Nah, sampai rumah dimundurin. Gitu. Lihat ayam dipotong, ayamnya hidup lagi sekarang. Gitu. Mundur sampai ke sini. Kecepatannya 2 kali lipat. Begitu sudah 2 kali lipat, balik lagi ke sini. Mundurin lagi, 4 kali lipat tapi. Ulangin gitu. Wow. Coba aja. Wow. Gini, ayamnya balik lagi, gini seret, balik kepalanya utuh, hidup lagi gitu. Itu buat ngilangin fobia atau trauma pakai kayak gitu. Itu salah satu teknik lah. Ada banyak teknik sebenarnya. Gitu. Tapi aku penasaran maksudnya gini. Tadi kan kau ngomong ya, bahkan kau sendiri disebut sebagai main dokter, ya kan? Iya. Sebutan itu, maksud gini kok, is that different dengan psikolog atau psikiater? Beda atau enggak? Apa yang membedakan dengan yang tadi itu kok? Kalau di NLP kita bilangnya adalah psikologi yang cukup praktis. Kita nggak perlu tahu sampai dalam banget, bahkan detailnya semua story-nya nggak perlu. Cukup lakuin begini, lakuin begitu, gitu-gitu, udah beres. Jadi lebih ke praktis untuk solve the problem. That's it. Gitu. That's why jadi kok bisa on dating ya. Iya, nggak usah cerita panjang lebar. Nggak, aku juga nggak mau denger ceritamu gitu kan. Pusing juga gitu. Mulai cerita. No. Banyak orang yang, Dan aku mau cerita. Nggak usah. Malas banget dengerin cerita lu. Itu bedanya. Karena lu mau beres nggak? Aku rata-rata setahun itu sekali 2 kali aku datang ke. Tunggu. Bilangnya dia psikolog atau psikiater. Pokoknya nggak dikasih obat. Yang kayak psikolog nggak dikasih obat. Yang nggak dikasih obat lah. Jadi aku datang ke sana. Aku tuh cuma ceritain aja problemku. Oke, dok, jadi gini. Bahkan terakhir kali aku kesana, dokternya lucu, dia bilang gini. Oke, udah selesai, dia bilang gitu. Ya udah, sebenarnya Pak Auri itu sudah tahu mau ngelakuin apa. Cuma emang Pak Auri butuh didengar saja. Jadi dokternya itu cuma diem aja, aku nyerocos semua segala macam. Dia cuma tanya, Pak Auri sudah tahu apa yang harus dilakukan. Udah. Oh iya udah. Kalau dilakuin sendiri gimana? Dia tugasnya melegitimasi aja bahwa apa yang aku lakukan sudah benar. Dan emang aku butuh versiku ya kok. Karena aku sebagai leader stres juga kan dengan semua beban tanggung jawab. Kadang aku datang ke psikolog itu, psikolog kan, yang nggak ada obat itu. Emang tujuanku buat aku ceritain semua tanpa merasa takut dihakimi, dijudge segala macam. Itu yang kubutuhkan. Yes. Jadi ketakutanku semua aku ceritain ke si orang ini dan dia yang menenangkan ibaratnya gitu. That's the difference kok. Misalkan, tapi emang benar kalau sama dia tuh kita mesti cerita runtutan satu persatu, capek banget tuh. Nah kalau di aku simpel, misalnya ketakutan, takutnya apa? Kita telusurin gitu. Takutnya apa misalnya? Ada mau di-spill satu nggak? Misalnya gini, ketakutan itu adalah target. Maksudnya gini, di belakang Flowstative Universe ini kan aku punya banyak investor. Ya, ada Om Deddy gitu kan.
ada Cigras juga, ada grupnya Holy Wings juga, banyak partner-partnerku lah. Ya. Nah ketakutanku itu adalah aku selalu kepengen setiap orang yang berpartner sama aku, dia harus investment itu harus cuan lah. Ya. Aku nggak pengen bikin orang lain rugi. Ya. Gitu. Itu otakku kayak gitu kan. Ya itu udah. Jadi kadang ketika aku menjalani bisnis, aku tuh udah ketahuan bisa nggak ya bikin di tahun ini tuh omsetnya naik. Kalau naik segini dia bisa dapetin ini nih. Kadang gitu tuh kok. Yes. Gitu. Jadi walaupun sebenarnya bisnisnya bagus, cuma ketakutan itu kadang kayak bisa sampai target nggak ya, bisa ini nggak gitu. Nah dari situ aku nggak perlu tahu detail yang gimana. Pertanyaannya simple. Kalau nggak kecapek, apa artinya buat kamu? Aku berasa nggak berguna. Kalau nggak berguna, berasa bersalah. Nah itu kan tadi sebuah belief kan. Kalau aku nggak nyampe, aku merasa tidak berguna. Nah belief ini, bayi itu nggak punya belief ini. Kebayang nggak? Bener gak ya? Bayi gak ada, aku mau jadi orang berguna. Kagak ada kayak begitu. Bayi kan gak ada kayak begitu. Berarti di masa lalu ada sesuatu kejadian yang ngajarin kamu tentang bagaimana cara menjadi orang berguna. Atau jadi orang berguna itu penting. Atau jadi orang berguna itu penting banget. Itu ajaran di kapan? Masih kecil ada gak? Lu harus jadi orang berguna. Jangan jadi orang gagal. Gitu, bukan nih ngomong gitu. Tapi aku lahir di keluarga yang tipikal Asian parent. Yang ngebandingin anak tetangga. Jadi waktu zaman kecil aku hidup dengan ngomongan orang tua yang kok anak tetangga udah bisa nyari duit, lu bisa apa? Yes. Kalau belum bisa ngasilin duit, lu nggak guna nih, gitu kan? Lu nggak bisa apa-apa nih segala macam. Jadi pengen buktiin sekarang. Jadi makanya dari awal itu yang bikin. Tapi bagiku itu juga pecutan buat aku. Bener. Gitu. Tapi tanpa sadar, belief aku tuh jadi kalau Aing nggak bikin, nggak bisa ngasilin hasil, nggak berguna. Nggak berguna. Nah iya. Nah itu kejadian itu, memori masa lalu itu. Yang sebenarnya bebannya dirilis. Nah kita punya brain boost namanya let go of the past. Let go of the past itu maksudnya ini sebenarnya bisa jadi motivasi, tapi juga bisa membebani. Kan akan lebih enak kalau kita punya motivasi tanpa ketakutan itu yang sering muncul gitu loh, kayak kok tiba-tiba muncul. Kalau ini gimana? Itu kan feeling kan sebenarnya kan. Nah kalau ini bisa lepas, maka kita ngegas itu lebih enak. Tapi kok aku yakin gini, ketika seseorang dikasih tanggung jawab, bukan tanggung jawab apa bilangnya kayak pressure gitu. Versiku adalah gini, ketika orang dikasih pressure, dia akan bisa memaksimalkan diri dia sendiri. Tanpa pressure, ibarat kata no pain no gain. Gitu. You kalau nggak dikasih pain, ya you nggak bisa mendapatkan sesuatu. Nah itu juga belief sebenarnya. aku mau kalau bisa gain tanpa pain, boleh gak? Mana ada, emang bisa. Udah married berapa lama? Aku tahun 2012 married. Sama, aku sama Felin juga, sama istriku 2012 juga sama. Kita dari kenal sampai sekarang itu zero fight. Jadi bisa gitu. Kayak orang banyak bilang bahwa nggak mungkin lah nggak fight sama sekali. Aku sama Felin baik-baik aja. Berarti berapa tahun? 14 tahun kan ini? Iya, zero fight, nol. Nggak pernah fight sama sekali kita. Berarti kan nggak ada pain yang gimana-gimana. Oke. Bisa. So Gitu that belief yang aku tanemin berarti kayak tadi pas aku ngomong ke psikolognya itu belief yang mestinya aku patahkan dulu dong. Ada orang yang kemarin itu pernah ketemu gini, cewek yang selalu pasangannya itu selalu pasangan yang toksik dan ngebully gitu. Ngebukul gitu. Mukul atau apa gitu. Nanti udah bertengkar hebat, nanti udah habis itu maaf-maafan, habis itu baik lagi gitu. Dia punya pattern itu, pola itu. Setelah digali, kenapa kok kayak begitu? No pain no gain itu. Cinta yang tidak ada perjuangannya itu nggak worth it untuk dikejar. Mirip ya? Damn. Kalau aku nggak mau kali sampai harus kayak begitu gitu kan. Nah dia itu ngerasa kalau cinta itu ya harusnya begitu. Kalau ada fight, ada apa, terus habis itu berjuang, terus baikan lagi, itu perjuangan dan itu worth it. Worth it buat dia. Buat dia, itu program di kepala dia. Itu. Apakah itu benar? Bagi dia benar. Bagi aku nggak mau begitu. Oke. Ya mirip ya. Jadi kalau dia menurut dia itu di konteks cinta, bener no pain no gain kata dia gitu. Ya benar sih. Aku sih mau gain tanpa pain kalau bisa. No pain no gain ya berarti ya. Tapi menariknya berarti tapi kalau aku ngerunut kok ya, apa yang terjadi di aku masa lalu itu yang menciptakan aku sekarang loh kok. Yes. Aku kadang say thank you. Yes. Dulu mengalami banyak kejadian-kejadian yang kayak begini. It's a good mindset. Yes. Karena aku sadar kalau mungkin aku tidak dipecut dari orang tua untuk ke situ, mungkin aku nggak akan jadi Auri yang sekarang. Sama, aku juga ngalamin kayak begitu. Jadi itu artinya kita sudah wise enough untuk bisa melihat bahwa kejadian di masa lalu itu sebagai akar yang menyebabkan kita sukses hari ini ya karena itu. Kalau itu nggak ada mungkin kita nggak kayak hari ini gitu kan. Benar. Bahkan aku sampai juga, aku juga kalian cerita ya kok ya. Kalau bisa dikasih saran juga nih, sekalian gitu, kayak studies. Siap. Goal aku kok
tahun ini aku tulis di notebookku goal 2026 itu agak unik. Uniknya tau nggak apa? Aku mau belajar untuk bisa mengerem diri sendiri, untuk bisa santai. Mungkin bagi sebagian orang bingung, kenapa lu tulisnya aneh banget. Biasa kan orang nulis harus semangat, harus kerja, harus begini. Aku udah lewat, aku barusan lewat itu. Oke, aku tanya, aku ulik, masa gini, bantuin aku kok, gitu. Karena aku sadar gini, dari zaman dulu tipe aku selalu demen lari. I know, oke. Lari gitu, nggak pernah berhenti. Bahkan sampai kadang kalau aku cerita ke istri, yang aku hari ini capek banget gini. Nggak heran yang, kalau kamu bilang hari ini kamu santai, aku baru heran. Dia bilang gitu kan. Jadi udah biasa. Istri dengar kalau aku ngomong aku capek hari ini 8 meeting segini meeting. Karena istri bahkan istri ngomong, kapan kamu mau santai yang. Nah ketakutanku adalah kalau aku santai, aku udah relax, tinggalin. Aku takut bisnisku tuh drop. Ntar ada yang nyalip, ada ketakutan banyak banget. Jadi aku tuh muter lari terus lebih kencang lagi. Karena kalau bisnisnya drop emang kenapa? Kenapa? Kalau bisnisnya drop emang kenapa? Karena kan aku udah punya banyak partner. Ya, dan kalau partnernya tadi ini semuanya, kamu jadi nggak berguna lagi. Iya sih. Akarnya kan sama. Jadi akar yang sama reflect ke banyak hal. Positifnya adalah akar yang sama, takut nggak berguna akan bikin kamu ngegas gitu. Tapi ini akan bikin semuanya juga imbasnya sama, sebabnya sama, masa lalu itu tadi. Gitu. Nah, sampai akhirnya kan, aku tuh memutuskan, contoh gini kok, satu hari itu aku harus isi jadwalku tuh semua harus keisi, bahkan sampai 8 meeting, aku gak mau udah nganggur. Makan siang aja aku skip, kenapa? Karena aku benar-benar pengen memanfaatkan waktu kerja untuk kerja, gitu. Aku bahkan sampai kalau misalkan ada nganggur, aku kayak ada suara ngomong kayak, Auriko lu santai sih, Auriko lu gak ngisi dengan mindset produktif gitu kan. Iya benar gitu. Jadi aku udah bilang sampai asistenku ngomong, pokoknya sehari gue mau dibuat padat, jangan ada sisain sedikit pun aing nganggur. Gak boleh, karena kalau nganggur aku berasa bersalah. Iya. Kayak Auriko lu I've been there. tapi kan kok udah latihan how kok. Udah lewat, udah lewat. What should I do? Ada beberapa angle sebenarnya yang ini. Cuman kalau menurut aku tadi salah satunya adalah itu adalah program di bawah sadar. Itu tipikal banget orang yang sukses dan orang yang produktif. Especially kayak dirimu begitu. Ini di Brain Boost ada dong. Sebentar. Itu kalau di Brain Boost itu kalau buat relax ya. Relax kita ada, tapi spesifik untuk ini enggak kayaknya. Tapi gini, balik lagi dulu. Kamu punya program bahwa aku harus produktif dan sebagainya, itu sebabnya apa dulu? Kita mundur ke belakang akarnya. Akarnya adalah aku mau jadi orang yang berguna. Itu tadi mengakar cukup kuat. Di satu sisi it's good bahwa itu akan membuat kamu banyak pencapaian dan sebagainya. Tapi di satu sisi itu akan bikin kamu kayak restless. Kayak capek banget ya, nggak pernah istirahat dan sebagainya begitu loh. Padahal nggak tahu, tergantung dari goalmu. Apakah suka dengan ini semua? Karena gini, kalau dibuat ini kan udah kejadian semua. Kalau dibuat lebih santai sebenarnya bukan bikin kita jadi malas loh. Santai sama malas beda banget. Jadi kamu tetap bisa ngeset goal, ngeset target dan sebagainya, tapi feeling bersalahnya itu hilang. Nah, my goal biasanya adalah feeling bersalahnya itu hilang, tapi tetap aja kita tetap bisa top performance, nggak ada masalah. Kayak aku sekarang udah relax banget, kemana-mana bisa main game. Dulu kan kayak aduh stres banget ya. Aku main di itu. Aku sekarang udah kayak gitu, tapi aku nggak pernah sampai ngobrol sama istri kemarin juga bilang gini. Aku nggak pernah bilang bahwa gara-gara game kerjaanku jadi berantakan. Itu nggak boleh. Iya dong. Kan ketakutan kita adalah kita orang yang kerja banget. Kalau disisipin game nanti ini jadi berantakan gitu. No, aku tetap prioritize kerjaan. Tapi habis itu aku nggak pernah punya rasa bersalah untuk nonton drakor, drajin. Itu nggak ada masalah. Even itu di jam kerja gitu maksudnya. Even itu di jam kerja. Kalau aku lagi nggak ada activity, ya udah. Meetingku semua dedan nih. Udah lagi lunch nih, misalkan ada after lunch ada 1 jam gitu. Main game aja. Jadi gak ada rasa bersalahnya, itu gak ada kayak keharusan ini itu gitu sih. Kok ngerapiin kan tadi gue bilang kok udah ngelewatin dead fase kan. Berapa lama kok sampai bisa menenangkan diri? Berapa lama? Beberapa bulan terakhir gitu. Sih, beberapa bulan terakhir. Dulu itu bahkan ada COO masuk di company aku aja. Aku kan berarti less operational. Itu gak enak banget rasanya. Kayak di limbo gitu loh. Kayak aku jadi nganggur ya. Kok aku jadi ini ya. Tapi habis itu pegang game nih. Kok gue main game ya 5 menit taruh gitu. Cari kerjaan lagi. Apa ya gitu kan. Sama penyakitnya nih. Itu rasanya gak enak banget sih itu. Itu ada Brain Boost-nya sebenarnya itu. Tapi anyway, aku mendefinisikan baru itu setelah itu sama aku ngecek ke astrologi sebenarnya. Aku ngecek ke astrologi, aku ngecek ke Pacel, ke astrologi dan sebagainya begitu. Hokiku akan lebih tinggi kalau aku tidak handle operasional. Dan aku nyoba waktu itu. Ya udah.
timnya udah di set nih. Bukan berarti aku tinggal terus gak ada orangnya loh. Betul. Ada tim yang bakal handle gitu. Aku tinggal, aku lebih relax lah. Apparently hokinya naik. Tawarannya lebih banyak masuk. Gitu. Masuknya ke aku lagi, ke DM aku gitu. Ada project ini, ada speaking di sini gitu. Itu masuknya lebih banyak lagi. Gitu. Jadi dari situ aku jadi belief baru bahwa nggak harus ada di sini. Nggak harus ada di situ. Tapi konteks ini adalah aku pakai blueprintnya tadi pakai astrologi. Nah, ketika udah ngomongin astrologi, maka tiap orang akan beda-beda. Itu kok astrologi itu kok ini sendiri atau ada orang lagi yang ngerti pokoknya gabungin ke ini. Kalau zaman sekarang pakai kalkulator, maksudnya kalkulatornya astrologi kan ada kan yang di website gitu ya, chartnya apa, kasih ke AI. Kasih kayak AI nggak bisa baca tanggal lahir dan sebagainya, tapi bisa baca chart. Udah kasih chartnya ke AI. Udah. Profilku ini blueprintnya kayak apa. Kedua, activity-ku sudah sesuai nggak sama chartku, gitu. Tapi berarti waktu Koko menjalankan tadi beliefnya kan Koko tanamin baru. Aku nangkap berarti the way adalah kita harus menanamkan satu belief baru. Ya baru. Ya, gini, ketika kita ngomongin belief ya, aku tambahin sedikit aja. Apa sih belief itu? Belief itu sebenarnya cuman sebuah ide yang kita konfirmasi terus dengan bukti-bukti sehingga akhirnya ide itu menjadi kebenaran buat kita. Belief bukan absolute truth. Belief itu cuma benar buat kita. That's it, yang pemilik itu aja. Ya itu sebuah belief itu sebenarnya cuman gitu aja. Nah, pertanyaannya bukan belief itu benar atau salah, tetapi belief itu berguna nggak bagi kita yang memilikinya. Berat nih Kon nih. Kalau berguna, ya udah terusin. Kalau nggak berguna, ngapain lu pakai? Kayak tadi aku berasa capek, kayak aku berasa kok kayak kalau event santai pun aku berasa bersalah kok. Berguna nggak punya gitu belief kan? Itu? Bagiku berguna sekarang, karena aku jadi lebih produktif. Tapi capek. Tapi bisa nggak punya belief lagi yang tetap bisa hustle tanpa harus merasa bersalah ketika tidak melakukan sesuatu? Aku belum berani buktiin sih kok. Nggak pakai didesain belief baru aja. Belief baru apa yang kira-kira statementnya? Lagi OTW. Contoh, aku lagi senang fotografi. Yes. Jadi dengan foto aku ambil waktu. Bagiku tuh gini, pikiranku itu adalah kalau nggak ada sesuatu, itu tuh kemana-mana kok. Ntar bikin apa lagi, ntar begini, mau bikin konten begini, dia abisnya mau ini semua. Jadi ketika aku fokusin ke foto, kan mesti cekrek, otak kan larinya ke situ kan. Istirahat sebentar lah ya. Iya, saat gitu. Nah dengan aku bikin gitu, kadang aku berasa damai, berasa tenang. Abis itu aku berasa kericas lagi tuh. Cuma aku belum yakin kayak kalau aku perbanyak waktu di sini, apakah bisnis naik atau enggak? Fakta itu kan yang akan menjawab dong. Emang harus dihubungkan? Harus dong kok. Kenapa? Buat bisa memperyakinkan beliefnya aku dong. Ibarat kata kayak lu kesantai pun, lu nggak terlalu padat, ternyata bisnis tetap maju nih ibaratnya. Oh berarti bener. Enggak, maksudnya gini, ketika motret, bisnisnya nggak kenapa-kenapa gitu kan maksudnya. Iya, bahkan aku pengen buat dengan aku santai, ibarat aku tenang, lebih mengurangi jam sibuk, nggak pikir kemana-mana, bisnis tetap bisa sesuai target. Kalau emang bisa berarti terbukti. Itu tergantung belief aja. Jadi ada satu teman aku itu usia mungkin usia sama lah sama aku, almost 50 gitu. Nah kemudian dia itu, kok kelihatan muda banget. Ini teknik NLP juga bisa bikin jadi muda gitu ya. Amin. Serius kok. Aku mikir mau ngomong 40 awal-awal. Almost 50. Oke, lanjut terus. Jadi dia itu punya ketakutan untuk start sebuah bisnis karena dia bilang dulu aku pernah diajarin bapakku kalau aku itu nggak boleh bisnis modal besar itu berisiko. Kalau modal besar berisiko nanti kalau misalkan ada jatuhnya, lu kehilangan banyak banget, hidup lu jadi turun tuh. Jadi kayak gembel lah apalah, maksudnya di kepala dia kayak begitu. Tapi nggak dijelasin besar itu berapa. Nah, karena ketakutan itulah dia nggak pernah mulai sebuah bisnis. Nggak pernah mulai. Gitu. Cuma terusin bapaknya yang udah ini. Nah, dari situ aku bilang, mau nggak aku beresin? Supaya lu nggak punya ketakutan itu lagi. Dia bilang, aku nggak mau diberesin. Karena kalau nanti diberesin, berarti nanti aku akan bisnisku bakal ngambil bisnis-bisnis berisiko dan aku bisa jatuh yang lebih dalam lagi. Nah, aku bilang, bro, aku bantuin kamu untuk rilis ketakutanmu, bukan bikin lu jadi goblok. Jadi aku bilang begitu tuh, karena otak kita tetap bakal bisa mikir kok.
Di otak dia itu kalau setting itu kalau game itu kalau nggak rata kiri ya rata kanan. Itu aku banget lagi. Ya kan? Kalau nggak begini mentok berarti nanti begini nanti jatuh gitu. No, kita turunin dikit aja nggak apa-apa sih. Kita cuma hilangin. Bukan berarti kalau dihilangin ketakutannya, terus bakal males. Enggak. Rajin aja. Aku main game kayak begini juga kerjaan beres kok. Ya tetap beres. Deadline semua jalan kok, meeting semua jalan kok, nggak ada masalah. Tapi begitu semuanya berhenti, aku nggak perlu nyari-nyari lagi apa yang mesti aku kerjainnya. No, kan semua sudah disusun tuh, kan semua udah ada plan-nya tuh. So you sit down, mungkin sama asisten atau sama tim, di plan semuanya, tanpa pakai ketakutan lagi. Ya nanti kalau nggak bisa ngasih makan istri nanti nggak bisa terima. Oke, nggak ngurus. Aku nggak mau bahas otak bawah sadar. Aku mau bahas otak sadar lu. What is your plan B? Akhirnya dia bilang, ya ngelamar lagi. Ada problem nggak ngelamar lagi? Ya nggak ada sih, ya ngelamar aja. Itu logika. Jadi kalau satu gagal, turun lagi dong. Satu lagi gitu. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Oke, berarti itu plan-nya. Oke. Nah sekarang kita ngomong ketika plan ini sudah didesain, kita akan punya ketakutan ini program bawah sadar. Kita beresin ketakutannya. Supaya nggak takut gimana. Gitu. Tapi plan-nya udah ada dulu. So pisahin antara keputusan sadar dan bawah sadar. Punyamu mix up. Most people lah mix up sih. Ini sadar, ini nggak sadar itu orang kan kayak lompat-lompat begitu kan. Nggak bisa bedain mana yang sadar dan nggak sadar gitu kan. Realita dan mimpi gitu ibaratnya. Ya, jadi bawah sadar kita itu sering interfere tapi kita nggak nyadar bahwa itu dari bawah sadar, dari program lama. Oke. Jadi pisahin dulu. Kita ngomong pakai logika dulu deh. Ini begini. So your schedule, your business didesain pakai otak sadar dulu aja. Plannya apa, meetingnya apa, akuisisinya apa itu di plan dulu. Kalau sudah jalanin aja. Ketakutannya dirilis. Tuh itu jalan. Bayangin robot deh. Robot nggak pakai ketakutan, jalannya tetap jalan. Program AI tadi. Dia tetap jalan, dia nggak pakai feeling kan. Nanti kalau kurang optimal, enggak udah. Didesain. Kalau outputnya tidak sesuai, kita utak-atik desainnya lagi. Oke. Itu selesai. Kok, tapi kan kok ini aku jujur terbantu banget ya. Tapi nanti if orang-orang pengen brain boost ini, dia akan mendapatkan semua tadi kau ngomongin ini di brain boost berarti dong. Di brain boost ada. Jadi gini, kalau cerita tentang brain boost itu pertama itu aku iseng bantuin content creator, jadi nggak bisa ini kan, nggak pede gitu kan. Aku jadi istilahnya jual produk digital. Hari ini kita sudah masuk fase 3. Fase 2-nya adalah kita bikin mobile apps. Jadi ada mobile apps-nya, orang tinggal download brain boost, tinggal pilih judul yang dia mau program apa, mau weight loss, mau stop smoking, mau relax, mau apa, itu tinggal pilih aja. Nah hari ini, tahun ini kita masuk ke fase 3. Fase 3 kita tuh bikin namanya Brain Boost OS. Jadi Brain Boost ada dashboard-nya untuk corporate. Untuk corporate. Jadi kalau misalkan kamu punya tim berapa? Ada 50 orang, 60 orang kreatif ini. 200 orang. Tim kreatif. Semuanya mau dicampur tapi mau tim kreatif gitu ya. Kita punya kan Brain Boost Limitless. Nah itu untuk pernah lihat filmnya Limitless kan? Tahu. Nah itu kan memaksimalkan otak masih ada kan 100% kan. Nah aku lihat film itu, ini seru sih kalau dapat pilnya sih gitu kan. Langsung aja mau kan. Nah problemnya waktu kita ngomong Limitless dulu, waktu di Limitless itu kan ini otak sadar, ini otak bawah sadar. Kalau minum pil itu kita bisa pakai 100%. Itu pinter banget, kreatif banget gitu kan. Itu nggak ada di realita sayangnya. Karena otak sadar waktu kita bangun bisa itu. Gini, waktu kita bangun kita pakai otak sadar, waktu kita tidur bawah sadar lebih aktif. Gitu. Jadi yang aku pakai itu ceritanya gini, pakai otak sadar mikirin problemnya, terus pas tidur bawah sadarnya aku perintah pakai Brain Boost. Tadi ada masalah tuh, ada ide tuh, ada pertanyaan tuh. Jadi mimpi dong. Sekarang pakai otak bawah sadar, pakai semua pengalaman, memori apapun itu 100% ke belakang, pakai semuanya, jawab pertanyaan itu. Nanti ketika bangun munculin jadi jawaban, jangan lupa kayak mimpi. Itu perintahnya. Itu Limitless. Ada di Brain Boost. Jadi goalnya mirip sebenarnya sama pil itu, cuman kan perlu pakainya waktu tidur. Kalau pil itu kan pakai waktu bangun kan. Ya genius banget ya kau ya. Nah, itu jadi misalnya begini, Brain Boost OS tadi itu adalah kalau kamu punya sebuah company dengan jumlah orang yang tadi ada 50, 100, 200, terus mau dipakai semuanya, itu bisa langganan Brain Boost ceritanya. Ada dashboardnya. Si A sudah pakai judul apa, berapa jam. Maksudnya aku sebagai pemilik bisnis, aku bisa ngecek semua anak-anakku nih. Pakai Brain Boost yang mana, sudah berapa jam, nanti dibandingin sama performance-nya. Misalnya, ini ada 100 orang sales nih, dikasih Brain Boost sales lah, udah dengerin 10 jam nih. Naik nggak omsetnya, nge-follow up-nya, naik nggak? Kalau misalkan naik, berarti good. Kalau misalnya nggak naik, orang ini perlu dicek. Jangan-jangan dia punya mental block banyak.
Aku pernah ketemu sebuah perusahaan yang 20 orang sales, 12 naik performance pakai Brain Boost. 8 enggak. Digali, 8 takut jualan loh. Disuruh jadi sales coba. Aku kalau ditolak tuh, aduh aku nggak bisa. Wah jadi sales tapi kayak kacau ya kayak begitu. Company-nya berharap omset naik. Prajuritnya trauma perang. Oke. Nah itu ketahuan. Itu pakai Brain Boost OS. Tapi kan setiap contoh nih Pak, aku tertarik banget dengan Brain Boost OS tadi yang. Tapi kan aku nggak cuma sisi kreatif. Maksudnya gini, part kreatif permasalahan pasti kebanyakan yang tadi aku bilang. Kalau tidak kena mental health-nya, susah untuk kreatif. Yang apalagi anak-anak gadget sekarang, kita sama-sama tahu deh. Kenapa kok lihat kantor dibikin ada fasilitas banyak begini, bahkan di kantor Flux itu ada tukang pijitnya kok. Biar kalau ada stres aja dia rilis. Gitu ya? Iya. Biar relax. Bayar lagi nggak? Enggak, itu di proses kantor. Jadi aku hire terapis untuk pijitin semua anak-anak di Flux. Ini nanti gue pada minta ya. Tapi menarik maksudnya, setiap ini beda-beda. Gitu, how Brain Boost OS dia bisa tahu tim sales permasalahan ini, tim kreatif permasalahan ini. Apa emang udah kok aturin dibuat sedemikian rupa supaya dia bisa adjustable kebutuhan orang masing-masing? Iya, jadi Brain Boost OS itu customize. Jadi nanti ngobrol dulu sama tim aku, mau pakainya yang mana aja. Kan kita punya 52 title sekarang. Nah, mau pakai yang mana gitu. Tinggal nanti di customize mau pakai yang mana, tinggal subscribe ke situ. Wow. Gitu. Jadi tergantung company-nya masing-masing. Kalau punyamu creativity, ya creativity nanti. Kalau di tempat lain yang sales, ya lebih ke sales, yang orangnya bener-bener ya sales person, udah jualan gitu. Ada paketnya, paket creativity ada, paket ini ada gitu. Paket creativity ada in the zone, biar fokus and ngeflow, kan itu ada paket. Jadi outputnya jadi naik dong. Iya benar. Kayak misalkan si istriku, yang dia kan tadi kita cerita dia bikin skrip. Betul. Somehow kadang-kadang kan gak bisa ide. Skripnya apa lagi ya macet gitu kan. Dia dengerin limitless 3 hari. Tiba-tiba jam 6 pagi udah di kantor dia. Apa itu di kantor? Ngetik skrip lagi keluar. Bisa kayak gitu. Kadang ide itu kalau dicari dia nggak ketemu. Giliran kita Lego. Pas relax. Dia suka datang. Iya, memang begitu. Gitu. Cuma kan kita kan masih stres dengan deadline yang udah harus ngasih ide barunya nih, segala macam itu kan bikin repot kok. Iya. Oke. So, aku tertariknya gini, balik lagi ke Brain Boost yang OS tadi ya. Kenapa kok sampai shifting ke yang OS ini? Itu kan pasti kan perkembangannya pesat banget ya dari yang fase 1 sampai fase 2. Gitu. Kok melihat ada peluang di mana kok sampai bikin yang fase ketiga ini? Di fase 2 itu kita sudah punya user itu sekitar 50.000, 60.000 user gitu. Jadi dan testimonial tuh kayak banyak banget yang luar biasa banget. Bahkan yang nggak cerita ke kita, begitu ketemu aja, wah aku udah pakai ini keren banget begini-begini, tapi nggak pernah cerita, itu juga banyak. So kita mikir bahwa ini B2C satu begini cukup berhasil gitu. Betul. Lah kenapa ini nggak dipakai di company? Company itu mikirnya begini loh. Mereka kayak apa ya, lead ya. Kalau ini kan early adapter, orang-orang individual. Ini kan selalu minta buktinya mana. Nah ini sekarang buktinya udah puluhan ribu kita. Oke, orang yang tadi fase 2 ini. So teman-teman dekat yang punya company itu mulai cobain dong buat tim sales dan seterusnya gitu. Itu jadi menarik sih. Aku pernah bantuin satu grup asuransi, sales semua. Oh iya, pasti. Nah, itu pakai yang namanya sales juara. Itu ada orang-orang yang pakai sales juara, pakainya kan sambil tidur ya. Jadi nggak bisa tidur. Karena tiba-tiba pengen follow up sih, bosnya jadi suka sampai segitunya gitu. Terus enggak abis ini dengerin ya kak. Abis itu lucu tuh, aku bilang gini, oke, kita eksperimen nih ya, ke teman aku tuh, yang leadernya gitu kan. Semua yang tidak bisa tidur kumpulin jadi satu grup, yang bisa tidur kumpulin jadi grup yang berbeda. Dan ternyata ada polanya. Yang high performance gak bisa tidur semua. Yang performance-nya low, tidur semua. Dia jadi kayak interesting, jadi ketahuan dia kayak begini ya. Karena yang high performance kemarin tuh begitu pakai itu langsung, aduh pengen gas gitu kan, gas gitu kan. Yang ini tidur aja. Oke. Jadi so that's why Koko bikin buat yang KOS karena ya satu company kan pasti kan banyak banget permasalahan. Sama belajar dari kata-katamu tadi kan, kenapa Flux tadi itu nyasarnya corporate. Iya. Oh iya, kita memiliki kejanggalan kok gitu. Exactly. Oh tapi aku pengen balik lagi ke belief ya kok. Aku ada satu
menurut aku udah berhasil untuk mengatasi ini kok. Walaupun tetap kadang suka datang dengan sendiri ya, perasaan-perasaan ini. Sering apa suka? Beda, bingung juga ngomongin. Tapi contoh gini. Okay. Aku kan lahir di keluarga yang biasa. Yes. Yang papi aja tuh nggak lulus sekolah, cuma sampai SD doang. Gitu. Tapi aku bersyukur walaupun papi tidak mendidik aku dengan uang yang banyak. Ada satu yang aku dapetin itu dan orang lain mungkin tidak banyak yang dapetin ini. Privilege apa? Lutut itu, papi itu dari zaman pagi itu selalu doa buat anak-anaknya supaya anak-anaknya sukses. Dan bagi gue itu lebih berharga daripada orang tua yang punya duit. Biasa aku bisa sukses pun juga karena doa orang tua. Yes. Gitu kan, jam 5 pagi papi doain, even sampai sekarang aku udah gak tinggal di rumah, itu papi masih doa. Gitu. Jadi bagiku that's privilege yang aku punya. Nah, tapi aku tidak bisa memungkiri aku lahir di keluarga yang biasa-biasa aja. Ya. Ketakutanku dulu itu adalah kalau aku ketemu orang yang lebih berduit, aku tuh takut banget. Aku berasa kayak minder. Even waktu pertama kali kenal Ko Andrew, aku belum pernah bahas ini juga di podcast yang lain. Waktu itu aku duduk satu panggung sama Ko Andrew Susanto. Itu pas mau satu panggung sama dia, aku tuh mikir kayak, apa gue pulang aja ya gitu kan. Ini isinya orang hebat semua nih. Ya. Itu datang tiba-tiba kayak, are you worthy untuk duduk di sini bareng sama orang-orang yang udah sukses gitu kan. Ya. Tapi kan aku udah duduk di panggung, aku gak bisa mundur dong. Itu perperangan di otakku tuh kayak, ya tahu aku. Cetak kayak lagi perang, terus aku mikir gini, oke, Hauri, become gitu kan. Aku keluarin jurus saktiku gitu kan. Yang selalu aku pakai kadang kalau ketemu orang-orang yang jauh lebih sukses. Aku bilang gini, oke, Ri, dia emang jauh lebih sukses gitu kan. Tapi kan dia mulai, ibarat kata kalau 1 sampai 10, dia mulai dari angka 6. Dia mulai dari angka 7 bahkan gitu kan. Lu mulai dari angka 1 atau angka 2. Jadi kalaupun nilai lu 7, kan lu mulai dari angka 1. Gitu kan. Jadi aku bisa nenangin gitu. So, it's okay. Be proud of yourself. Gitu kan. Lu layak untuk duduk dengan mereka semua. Oke. Tanamin itu terus. Oke. Saatnya aku ngomong, baru aku bawa dari versiku. Gitu. Tapi itu yang aku lakukan kok. Kayak berusaha untuk bisa. Itu karena dibanding-bandingin di awal sih. Anak kecil itu dibandingin. Ya. Jadi sekarang juga ke bawah kan, bandingin kan, akhirnya kan. Programnya sama persis. Dia begitu, aku begini, selalu banding-bandingin itu dari. Tapi bedanya aku udah tahu untuk cara solve-nya. Solve-nya kan. Ya. Tapi kan pasti banyak orang kan yang ada, kita di Brainboost ada namanya Brainboost Power Zone. Power Zone. Itu harga diri sama percaya diri. Wih, di booster. Harga diri sama percaya diri. Contohnya gimana, Pak? Spill dikit. Ya, jadi itu banyak orang itu memang problem di harga diri itu karena memang kadang-kadang memang direndahkan dalam konteks yang tadi itu ya. Niatnya baik sih sebenarnya orang tua. Orang tua baik, tapi kebanding-bandingin itu memang bikin kita tuh jadi ngerasa rendah karena dibandingin kan sama orang yang pasti begini. Iya. Kan nggak mungkin sebaliknya kan. Kamu hebat, yang lain jelek kan, nggak mungkin kan. Pasti selalu begini gitu. Dan ini membentuk sebuah program bahwa kita tuh di bawah dibandingkan orang lain. Atau kadang ada orang yang bilang ini, kemudian gimana sih caranya untuk bangkit dari keterpurukan atau bangkit dari kegagalan? Itu banyak banget yang nanya tuh kayak gitu tuh. Kalau itu aku ditanya gitu, aku tahu jawabnya apa. Apa tuh? You mau bangkit dulu atau enggak? Kalau you tahu lo lagi terpuruk dan you mau bangkit, that's how satu itu dulu deh. Karena banyak orang dia udah terpuruk, dia nggak mau bangkit. Dia enjoy dengan posisi dia yang ada di sana. Victim ya? Iya, bahkan dia menyalahkan orang lain, kegagalan gue karena orang lain. Nah, kalau dari aku beda. Gini, yang jatuh bisnismu apa kamu? Oh, kok telah dua lagi. Emang beda kalau yang dokter sama yang enggak ya? So kalau aku bawa HP-nya jatuh, aku perlu bangkit nggak? That's the question. Oke. Kan aku nggak perlu bangkit, tinggal ini aku ambil lagi aja. Atau ganti HP baru kalau dirusak. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau punya bisnis itu jatuh, ya bikin bisnis baru aja. Terus ada orang, tapi kan aku dari nol nih. Anakku juga dari nol. Anak kita berdua kan umur 11 tahun, 12 tahun juga dari nol juga anyway. Dan mereka tidak merasa terpuruk kan. Kamu aja yang problemnya gini. Kita menempatkan harga diri kita di handphone. Sehingga ketika handphonenya jatuh, kita yang jatuh. Berarti kita butuh bangkit. Sama kan, kita meletakkan diri kita di bisnis kita. Sehingga, kamu dipandang karena bisnismu. Begitu ininya jatuh, akunya jatuh. Ini problemnya tuh, lu naruh diri ke sini, itu problemnya. Bukan tentang ininya, tapi lu naruhnya itu loh. Kok ke situ sih? Ini kan
kan boleh punya banyak bisnis. Iya. Satu fail, satu sukses kan biasa aja gitu. Wah, itu juga. Kita pisahin diri kita itu sudah berharga tanpa ini sebenarnya. Gitu. Itu cara mikirnya. Aman. Nah, itu Brain Boost Power Zone. Di program di bawah sadar supaya believe bahwa kamu berharga, kita berharga tanpa ada apapun itu kita udah berharga. Itu penting sih, Pak. Itu penting sih. Aku jadi ingat waktu itu satu khotbah yang mengubahkan hidup gue. Aku masih ingat sampai sekarang, even that khotbah itu yang mengubah aku. Judulnya aja aku masih ingat. Judul khotbah dari pendeta aku waktu itu Gembala Sidangku, dia kasih judul gini, Demon in the Rough. Dia bilang ini, kita semua ini lahir itu permata. Yes. Masalahnya ada banyak kita yang nggak tahu. Misal kita ada di tengah-tengah yang kubangan, yang kotor segala macam. Sekalipun ada di sana, lu tuh tetap permata. Ya. Nah banyak orang nggak tahu tujuan hidupnya dan dia menganggap diri dia tuh kotor apa segala macam gitu karena di dalam sana. But no, you are demon, dibilang gitu kan. Even in the rough. Jadi kalau lu belum tahu lu tujuannya apa, cari tahu tujuan hidup lu, lu mau apa di sana. Ini yang bikin aku kayak, wah pernah dengerin dari orang tua. Orang tuh selalu ngomong, lu bisa apa? Lu nggak bisa kayak begini. Jadi aku nggak pernah diajar untuk mencari tujuan, tapi aku diajar untuk dibandingkan kan. Dengan dengar khotbah itu, aku langsung tujuan hidup gue apa ya? Ternyata gue ini permata toh. Gitu kan, Tuhan ngelahirin Auri sebagai seseorang yang sukses gitu kan. Even waktu itu dikasih tugas sama Gembala Sidangku untuk bikin mind map tangga kehidupan. You buat, dan aku buat every single tangga itu detail. Ya, mantap. Tapi satu itu mengubah hidupku banget loh. Banyak orang nggak punya momen itu, dia merasa dirinya nggak berharga itu semua kan. Iya. Ada yang meletakkan di teman. Meletakkan di teman itu, kalau diajakin teman itu dia udah benar-benar nggak bisa nolak lah. Karena kalau nolak takut kehilangan teman. Kalau kehilangan teman dia takut nggak punya harga diri. Gue siapa? Kalau teman gue semua hilang, gue siapa? Macam-macam. Jadi letaknya bisa macam-macam. Ada yang di bisnis, ada yang di teman, ada yang di mana, macam-macam sih. Yang benar yang mana kok? Yang benar adalah kita berharga tanpa ada apapun. Tanpa ada apapun itu ya. Kita udah berharga. Dah, that's it. Gak usah dibanding-bandingin, gak usah di itu. Gak punya teman, gak penting-penting banget gitu. Maksudnya gak usah sampai mengganggu harga diri. Gak ada teman, dicari teman lagi lah. Mau teman cuma satu. Wih, cakep. Iya kan? Gitu. Dan semenjak kejadian itu impactfulnya tuh gede banget sih kok. Terutama buat aku ya. Nah, berarti orang-orang yang kira-kira dia pernah mendapatkan pemikiran seperti itu kok, mungkin aku beruntung aku ada di satu gereja yang kasih aku pas begini, itu obatnya dapat. Tapi kalau orang yang dia belum dapat obatnya, how? Ya kalau mau dibantu pakai Brain Boost kita aja. Itu obatnya di sana berarti ya Pak ya. Ya dari semua materi pasti ada yang kira-kira bakal bisa jadi untuk Brain Boost-nya buat otaknya juga gitu lah. Yes. Ketika ngomongin khotbah tadi aku pernah ketemu satu kejadian itu ibu-ibu usia udah 60 tahun. Dia bilang, "Den, aku kok pemarah ya, aku gampang marah, suka marah gitu, sering marah lah gitu." Marahnya masih apa? Sama tim, supaya kerjanya lebih bagus, lebih cepat, optimal hasilnya. Aku gali dong, emang kalau nggak optimal, kenapa hasilnya gitu? Jawabannya adalah, kan kalau outputnya tidak optimal, aku tidak berguna bagi banyak orang, tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Wah, dalam banget ya bahasanya dia gitu kan. Tahu dari mana bahwa kamu harus bermanfaat bagi masyarakat? Kan khotbah di gereja bahwa kita manusia harus bermanfaat bagi masyarakat. So kebayang ya, khotbahnya bagus, konslet jadi pemarah. Gitu. Karena dia merasa harus kayak begitu gitu kan. Itu sih. Jadi kadang-kadang hal baik buat kamu tadi jadi obat, buat orang itu juga bisa konslet. Bisa jadi ini juga ya. Iya, bisa jadi marah-marah terus ke timnya gitu kan. Menarik juga ya kok. Otak itu menarik sih sebenarnya. Ada yang dulu gagal, misalkan gagal ujian, terus dipukulin papanya gitu. Bisa jadi cambuk untuk dia, aku mau sukses, gak mau kayak gini lagi, aku bekerja lebih keras lagi. Ada yang negatif, daripada gue lakuin dan nanti gagal, kalau gagal mengingatkan aku ke sini lagi, mending gak aku lakuin aja. Kalau dilakuin ntar gagal, risiko. Jadi bisa dua spektrum dengan kejadian yang sama. Iya. Ada yang benar-benar dipuji banget, dijagain banget begitu, malah jadi gagal hari ini, juga bisa. Aku pernah nanya tuh, kenapa kok ini dulu dipuji banget begini, disupport banget begini? Karena nanti ya kalau aku lakuin ya, kalau sampai gagal ya, aku mengecewakan semua yang udah support. Kompleks juga ya. Dipencet aja bisa positif negatif, disupport juga positif negatif gitu. Nah itu kompleksnya manusia.
Aduh, aku jadi berkaca banyak banget ke tindakan-tindakanku itu. Kalau diurut-urut lagi emang bener ada salah satu penyebabnya ya berarti apa ya? Iya. Jadi jangan dibawa ke anak ya. Anaknya dibanding-bandingin. Nah, aku nih jujur nih, buat kita sekarang setting ke anak kok. Kata dia ngomong anak bagiku ini penting juga karena aku yakin juga banyak orang tua di sini yang mengalami problem sama kayak aku. Gitu. Aku lahir di keluarga yang banding-bandingin. Sekarang ketika aku punya anak, aku nggak mau bandingin mereka. Totally enggak. Itu. Tapi kadang suka muncul lagi, nggak bisa dibohongin anak aku yang kedua secara akademis lebih bagus dibanding yang pertama. Gitu. Kadang aku malah sama istri tuh kita tuh jadi kayak tenang, emang begini anaknya yang pertama, dia bilang gitu. Jadi kita saling menguatkan untuk tidak melakukan membanding-bandingkan. Kadang ada satu yang jatuh, satu lagi yang baikin gitu kan. Tapi kadang aku mikir gini kok, gue kan bisa sukses karena gue dibanding-bandingin nih. Kenapa gue nggak pakai cara yang udah terbukti proven kesini nih? Aku jujur ada dilema kayak kerjanya karena nggak dibandingin jadi nggak ada motivasi eager untuk ini. Kalau cara baru loh, kita tidak membandingkan. Dan sedangkan kita lahir di keluarga sudah pernah dibandingkan dan works buat aku. Kenapa aku nggak taruh di sini? Nggak tahu, kamu jawabnya gimana? Iya jujur kok, makanya kadang banyak orang tua kan yang tiba-tiba dia bilang gini kayak, wah dulu gue lahir susah. Ketika gue punya anak minta tuh gue kasih. Iya. Tapi jadi paralyzed kan? Karena tidak berusaha untuk tidak melakukan cara yang dulu. Iya. Jadi dia berubah yang sekarang yang baru nih kok. Is that wrong atau enggak? Gak akan ada benar salah. Intinya adalah kalau aku nih prinsipnya adalah kita ngetes, kita ngelihat kalau dilakukan A dia efeknya apa, dilakukan B efeknya apa. So kalau buat aku sama anakku, udah pasti anakku dua berbeda sekali. Yang satu pemikir, yang satu lebih ke physical gitu kan. Even belajar pun juga berbeda gitu kan. So kita bilangnya adalah kamu bagusnya di A, kamu bagusnya di B. Selesai, kita nggak pernah banding-bandingin sih. Kamu bagusnya di A, kamu bagusnya di B. Di sini memang dia agak kurang, di sini dia agak kurang. Yang pertama mungkin fisikal agak kurang. Ya nggak perlu dibandingin fisikal. Ya kejar aja yang jadi strength-mu apa. Strength-nya apa. Iya. Cuman kalau misalkan ada weakness, kita kasih tahu juga. Di sini kamu agak lag ya. Di sini kamu agak lag. Ya udah kamu perlu latihan lebih banyak di bagian ini nih. Karena kamu di sini agak kurang nih gitu. Nggak usah dibandingin sih. Gitu sih. Jadi dia fokus sama dirinya, aku bisa upgrade sebelah mana ya? Tanpa perlu dibandingin, oh ini begini. Naturally dia akan membandingkan diri sendiri, tapi sebagai parent aku nggak mau ngebanding-bandingin sih. Iya. Karena tetap akan ada, kalau dibandingin, dia juga ada kelebihan kekurangan, dia juga ada kelebihan kekurangan. Nggak akan selesai. Nanti dia akan perang di situ aja. Ntar bawa fisik lagi, kamu tinggi, kamu pendek, dan seterusnya, itu kan kacau gitu kan. Malah memunculkan masalah baru buat parent jadinya. Ya kan, kalau sudah sampai bertengkarnya membandingkan, kitanya yang jadi parent yang jadi repot sendiri. Tapi kalau di Brandus ada yang buat family nggak? Tergantung. Kalau misalkan nggak pede karena tadi macam-macam itu tadi, ada namanya power zone itu. Oh iya tadi power zone. Ya, jadi dia fokus ke diri sendiri bahwa you are enough. Kamu permata, kamu bagus. Tadi itu power zone itu. Tapi di program di bawah sadar. Sehingga otomatis jalannya otomatis. Iya. Gitu. Tapi kalau buat yang keluarga kok? Misalnya buat apa dulu? Ya kayak tadi, misalnya relation gitu. Contoh deh, kayak aku waktu itu sama istri pernah kita ke psikolog lagi, berdua kita dikasih tahu sama si dokter ini. Wih, pas dites, kalian suami istri ini ibaratnya tuh kutub utara, kutub selatan. Ini pasangan klasik. Kalau you bisa tahu manage ya, you bisa langgeng. Tapi kalau you nggak tahu cara ngatasin ini berat nih. Dia bilang gitu kan. Ya, tapi dokter kasih solusi. What should kita harus ngapain? Kita bilang gitu kan. Akhirnya dikasih tahu solusinya. Contoh paling simpel, gap kalian tuh begini jauh nih. Tugas kalian itu adalah mempersempit gapnya. Jadi yang aku di atas, aku mesti turun ke bawah. Yang di sini, istriku mesti naik ke sini. Contoh paling gampang. Aku tipe orang yang demen jalan-jalan. Bagiku kalau jalan-jalan tuh, karena aku kalau udah kerja capek, kalau pergi jalan-jalan, gue maksimal nih. Bisa sebulan, bisa 2 minggu nih. Pokoknya begitu. Nah, istri itu nggak terlalu demen jalan-jalan. Jadi kemarin waktu pas tanya dokter, dia bilang sesimpel kayak, kalau ngajakin, iya, ya udah nggak usah 5 hari. Tapi lo sequence bagi-bagi berapa sebulan sekali, jangan yang dikumpulin setahun pas pergi sebulan gitu kan. Jadi dikurangin, lu turunin, ini juga ngikutin. Jadi segala macam sesuatu tuh kita sama-sama seturun lama-lama begini gitu kan. Itu kan aku belajar dari sana kayak
nggak pernah diajarin ini dulu waktu sekolah atau waktu kuliah gitu kan, ngerti nggak? This relationship bagiku penting loh kok, gitu kan. Nah di Brain Boost, kalau di Brain Boost beda. Di Brain Boost itu otak bawah sadar, ini kan otak sadar. Urusannya beda, itu dilakuin nggak apa-apa. Kalau di Brain Boost itu misalkan begini, misalnya contohnya adalah yang kita punya itu gairah cinta. Gairah cinta itu buat yang sudah married lebih dari 2 tahun, 3 tahun, terus sparknya turun. Kan beda sama waktu pacaran. Nah, dengerin gairah cinta, itu akan merecall semua memori dan feeling dan perasaannya lagi kayak balik kayak dulu. Kita mainnya di bawah sadar soalnya. Jadi supaya dua-dua balik kayak dulu lah vibes-nya. Cobain nggak sih Om? Nanti kasih dia deh. Nah aku pengen tahu maksudnya what kind of yang diajarin di sini nih. Itu kan audio ya, Brain Boost kan audio gitu. Tapi dengerin sambil tidur. Jadi di recall semua, kamu mengingat dulu ketika masa lalu kamu pacaran, kamu ini semua itu sparkmu diingetin semua supaya feeling itu muncul semua. Balik bersemi lagi gitu. Keren juga ya, bisa gitu ya Pak. Pakainya bareng-bareng suami istri biar gak bunyi sebelah. Oh iya benar. Aku doang pakai, sering nggak pakai. Ya, ntar gua mau gitu. Nyambungnya kayak ngapain sih? Lining gitu kan. Jadi kita mainnya di bawah sadar. Kalau yang tadi ke psikolog tadi itu kan otak sadar tuh. Lu mesti ini kan decision by otak sadar. Saling melengkapi, nggak apa-apa. Oke. Berarti yang balik lagi harus dibedain berarti dong kayak yang dilakukan otak sadar sama yang alam bawah sadar. Iya. For example kita punya sales juara, itu kan bikin orang suka jualan, kepengen ketemu orang, gitu-gitu kan. Tapi ya skill jualannya perlu belajar. Kamu nggak bisa jualan sama sekali terus dikasih itu semangat tapi nggak ngerti apa. Bohong juga. Memang perlu dikombinasi. Terus habis itu gini, aku lupa ada satu yang kita bahas ya, untuk leadership. Gitu. The way Koko ngelit tim itu, tipe Koko tuh leader yang gimana sih? Dan apakah berubah-berubah? Karena kan Koko udah tahu nih ilmu Brain Boost ini. Ya, apakah ketika Koko tahu alam bawah sadar ini, Koko bisa berubah-ubah lagi? Ada nggak yang Koko berasa berubah dari yang dulunya A, tiba-tiba sekarang jadi B? Gitu. Apanya berubah apanya? Gaya kepemimpinan Koko. Atau dari dulu sama aja? Kurang lebih mirip, yang berbeda adalah sekarang memang lebih profesional kan ya, kayak di tempat kamu juga kan ada KPI, ada apa gitu kan ya, standar lah kayak begitu sih buat aku. Aku tipe yang memang delegasinya cukup banyak, kalau enggak kepegang ya. Tempatmu gimana? Sama kan delegasinya juga cukup beda-beda kok. Dulu waktu aku masih megang satu company under aku tipenya micromanage banget. Aku nggak bisa sih, benar-benar bisa, tapi sekarang aku lebih ke delegate aja. Aku kayak gitu, berubah nih. Karena aku yakin, maksudnya kayak kalau aku mindsetku waktu itu, kalau aku masih menjadi yang micromanage, nggak bisa jalan keluar nih, nggak kepegang semua. Makanya dari aku lihat kan di Fluxative Universe, aku udah punya banyak bisnis, unit bisnis baru-baru semua. Itu aku bentuk itu emang ketika aku sudah merasa cukup titik leadership gue yang micromanage selesai sampai di sini, aku move untuk jadi yang lebih ke delegate, baru aku pindah. Dan walaupun pas waktu pindah itu takut kok. Gitu kayak bisa nggak ya ini berhasil ya, coba dulu satu berhasil baru sekarang pede ya. Mirip lah, aku lebih banyak delegate juga sih. Nah ini juga diajarin kok di Brain Boost. Enggak, Brain Boost itu bawah sadar, bukan ini kan otak sadar. Tapi kan setidaknya kan pasti menurut aku di bawah sadar pasti juga diajarin dong bahwa ya lu harus menjadi pribadi yang berubah juga kan, jangan stuck di satu. Enggak, itu otak sadar sih. Itu otak sadar, bukan bawah sadar. Otak bawah sadar itu kayak aku nggak pede kalau begini, rasa. Yang di program itu rasa, bukan pemikiran, tapi rasa. Kalau di Brain Boost dibuat misalnya, kalau aku dikasih tanggung jawab begini, aku pede untuk ngerjainnya, itu bisa. Pede-nya itu rasa percaya dirinya itu bisa. Tapi how to-nya untuk delegate dan sebagainya itu otak sadar. Jadi memang perlu dipisahin. Kayak misalkan diet gitu, kita punya Brain Boost weight loss, itu diprogram supaya ya aku jadi termotivasi untuk diet. Ditawarin makanan yang junk food ini ya nggak ada effort untuk nolak, jadi ya udah nggak mau gitu aja, kayak aku nggak pengen aja tiba-tiba gitu. Stop smoking gitu, itu lucu tuh. Kita pernah bikin 7 days challenge stop smoking. Aku bilang ke orang-orang itu nggak usah berhenti merokok, nggak usah buang rokok, kalau rokoknya habis beli aja nggak apa-apa, tapi di dalam challenge. Tapi yang penting syaratnya satu, dengerin Brain Boost stop smoking. Efeknya itu setelah 5 hari. Ada yang bilang kayak rokokku kok jadi pahit ya. Padahal mereknya sama, kok jadi pahit ya. Nah itu ketika programnya diubah itu tiba-tiba rasa itu juga bisa berubah. Tiba-tiba nggak enak aja. 7 hari itu ada yang udah stop, ada yang 2 minggu stop gitu. Jadi bawah sadarnya, bukan otak sadarnya.
Jadi kalau kamu boleh simpulin nih, kok ya, aku tuh udah mau sejam nih kok nggak berasa. Ya, brand boost ini, ya menurut Koko, semua orang harus tahu tentang hal ini dong, karena bagiku sendiri tadi Koko ngomong, se-powerful itu ya Kok. Ya, simpelnya bilang begini, underline-nya gini, kalau hidupmu banyak masalah, berarti banyak belief yang salah di hidupmu. Kamu banyak mempercayai hal yang salah, gitu. Ya kayak tadi kan, aku mau kerja, kalau mau start bisnis itu harus punya modal, itu juga belief. Sehingga ketika ada tawaran bisnis jadi Clippers jadi apapun, dia bilang kayak itu scam dan sebagainya, karena dia punya belief ini. Akhirnya nggak jalan-jalan juga dan kayak gitu sih. Jadi menurut aku adalah change your belief, you will change your life. Waduh. Gitu, tergantung beliefmu berguna apa enggak gitu aja. Kalau nggak berguna, ngapain dipegang terus-terusan gitu. Aku anak orang miskin, so apa gunanya mikir kayak begitu gitu kan? Kalau nggak berguna nggak usah dipikirin. Bilang aja aku calon orang kaya. Iya. Kenapa selalu background? Kenapa nggak foreground? Ini tadi cocok banget sih kok. Maksudnya kayak, bener ya. Nah, karena begitu, maka pertanyaannya adalah belief mana yang mau kamu ubah? Mungkin beberapa belief yang perlu diubah ada di Primbus. Gitu. Aku nggak suka baca buku. Nah, kita punya Primbus suka baca buku. Dengerin aja tiba-tiba pengen baca buku. Kan jadi hidup itu jadi effortless. So mau hidup yang penuh effort atau yang effortless? Mau diet, masa mau penuh effort? Kan effortless, tiba-tiba gampang aja. Ya gitu sih, di Primbus kayak begitu. So kita helping people untuk mau jadi kreatif, ngapain maksa-maksa pakai Primbus aja creativity muncul. Kan enak. That's limitless tadi. Ntar aku cobain deh. Waduh, kasih tip deh. Aku coba besok kalau bisa implementasiin ke 200 timku konten. Siap. Ya biar mereka benar-benar bisa jadi limitless lah. Siap. Oke, saya rasa cukup. Ko Denny, thank you banget Ko Denny udah datang. Sama. Aku benar-benar terinspirasi banyak banget. That's why aku yakin semua orang butuh brand boost. Amin. Yes. Ya, karena tadi kita semua punya banyak masalah, tapi ketika kita bisa ganti pemikiran kita Dan belief kita. Ya. Masalahnya nggak seberat itu ternyata. Iya, outputnya beda. Yes. Gitu kan, jadinya kan bukan soal rubah di internalnya, Yes. gitu kan, outputnya jadi beda. Gitu. Oke. Thank you, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan terus ikuti CTA selanjutnya. Bye, thank you Ko Denny. Thank you so much.